Pemirsa, Menteri Keuangan Purbayayudi Sadewa menyoroti risiko impor baju bekas Balpres yang dapat merusak industri tekstil domestik dan berencana untuk menindak tegas praktik ilegal tersebut. Saat ini pemerintah secara tegas menyatakan akan memberantas impor pakaian bekas ilegal atau yang dikenal luas sebagai thrifting. Beberapa hari belakangan, buat kita para pegiat brand lokal pasti nggak asing dengan berita-berita itu tadi. Nah, apakah dengan kebijakan baru ini akan langsung bisa berdampak dengan kita para UMKM brand lokal? Nah, mari kita bahas. Let's go! Hello good people, balik lagi sama aku Ganjar ya, Pepper Clouds. Oke, kalau misalnya dari apa yang aku lihat ya di komen-komenan orang-orang dari berbagai akun Instagram yang ngepost tentang pelarangan thrifting, ini banyak yang support gebrakan dari Pak Purbaya sekarang ini cuy. Tapi kalian inget gak, dulu sebelum Pak Purbaya sebenarnya juga udah pernah diterapkan pelarangan tentang import barang bekas ini. Terus bedanya sama sekarang apaan sih? Apa jangan-jangan ya sama aja gitu, cuma gebrakan di awal-awal, nanti ujung-ujungnya juga melempem. Nah, beberapa poin yang mungkin bisa kita compare kalau kebijakan yang dulu sama yang sekarang, aku udah mencatat ada 4 poin yang berbeda teman-teman. Yang pertama, alasan utamanya dulu itu pelarangan adalah karena kesehatan dan kebersihan barang-barang bekas ini. Nah, kalau sekarang itu alasannya adalah sebagai perlindungan industri lokal dan ekonomi. Oke, yang kedua, penegakan hukumnya. Kalau misalnya dulu itu masih lemah dan terkesan sporadis, yang dimana dulu itu hanya menyasar bagian hilirnya aja, sedangkan hulunya nggak disikat. Nah, kalau sekarang itu bisa dibilang lebih ketat karena melibatkan bea cukai dan Menkeu. Yang ketiga, narasi publiknya dulu itu masih sekedar himbauan teman-teman. Kalau sekarang sudah ada larangan tertulis, tegas, dan ada ancaman hukumannya teman-teman. Kemudian yang keempat, yang terakhir, impact sosialnya. Kalau zaman dulu larangannya itu masih bisa dibilang longgar teman-teman. Thriftingnya juga masih tetap rame. Nah, kalau sekarang larangannya itu bisa berimpact besar ke pedagang dan perubahan tren fashion ke depannya. Jadi brand lokal pun ikut terdampak. Dampaknya tapi alhamdulillahnya positif cuy. Oke, jadi mungkin 2 tahun yang lalu ya kalau nggak salah, itu juga sempat ada pelarangan. Tapi impactnya apa? Ya nggak sampai sebulan udah biasa aja cuy. Banyak pedagang-pedagang thrifting yang masih berjualan santai gitu loh. Sampai sebelum kebijakan Pak Purbaya ini, itu ya masih aman-aman aja. Karena dulu sasarannya memang fokus di hilir atau di bagian penjualnya. Sedangkan hulunya nih, pintu masuknya bisa dibilang itu ya TTA lah. Ah, Mas Ganjar sok tahu. Cuy, temanku tuh banyak di di thriftingan tuh lumayan banyak anjir. Jadi ya mereka sendiri gitu yang cerita. Aku kadang juga pura-pura polos gitu ya, cuma tanya-tanya segala macam. Ya memang hampir semuanya seperti itu di lapangan. Nah, coba kalian yang pedagang thrifting gitu ya, yang jualan thriftingan, kalian bisa komen di bawah deh, ngasih tahu ke teman-teman yang mungkin belum ngerti gitu ya. Oke, kita masuk ke fokus topik video ini dulu. Main topiknya adalah apakah kebijakan baru ini jadi angin segar dan apakah akan bisa berdampak langsung ke UMKM brand lokal. Mari kita bahas. Nah, beberapa faktor yang mendukung kemungkinan ini. Yang pertama, pengurangan kompetisi impor pakaian bekas. Karena pemerintah menyatakan bahwa impor pakaian bekas itu ilegal sekarang dan dilarang atau tidak ditolerir sama hukum. Nah, dengan berkurangnya pasokan barang bekas impor ini, potensi alternatif murah ya, barang thriftingan tadi itu buat konsumen juga akan menurun. Dan hal ini bisa membuka ruang bagi brand baru atau produk lokal untuk ngambil pangsa pasar yang sebelumnya diisi sama barang-barang thriftingan. Kemudian yang kedua, dorongan untuk industri tekstil dan produk dalam negeri. Nah, pemerintah juga menyebut bahwa salah satu alasannya adalah untuk melindungi industri TPT dalam negeri dalam dampak impor barang bekas tersebut. Jadi gampangnya, produk-produk lokal ini nanti akan mendapatkan prioritas di lingkup pasar yang bisa dibilang ditinggali sama thriftingan tadi itu lebih luas lagi dan lebih baik lagi teman-teman. Yang ketiga, opportunity untuk positioning dan storytelling brand. Saat konsumen lebih sensitif terhadap produk lokal dan produksi dalam negeri, nah brand yang punya storytelling, punya kualitas dan identitas atau karakter lokal itu bisa lebih unggul teman-teman. Dan ini bisa jadi kesempatan kita untuk memanfaatkan
tren ini cuy. Jadi kita harus punya, jadi opportunity ini harus kita maksimalkan bener-bener cuy. Mumpung thriftingannya lagi disikat-sikatin sama pemerintah kita. Ya, walaupun ada opportunity atau ada peluang, bukan berarti secara otomatis semua brand lokal akan langsung berimpact ke sana, akan langsung merasakan impact-nya. Karena ada beberapa tantangan dan kondisi juga yang perlu diperhatikan. Antara lain, yang pertama, larangan untuk impor barang bekas itu bukan semuanya tentang thrifting. Nah, yang perlu diluruskan di sini ada yang dilarang dari pemerintah itu adalah barang bekas dari luar negeri, teman-teman. Sedangkan untuk barang bekas dari brand lokal dari dalam negeri itu masih diperbolehkan. Nah, gampangnya gini, kalau misalnya kalian jualan barang bekas yang at least itu barang dalam negeri, itu masih diperbolehkan. Dan menurutku banyak orang yang memang mereka itu jual barang-barang secondan tapi brand lokal, dan itu masih diperbolehkan, bukan dilarang. Yang dilarang adalah barang bekas dari luar negeri dia beli. Nah, barang bekas atau thriftingan itu kan bisa dibilang punya harga yang sangat murah gitu ya, dan menyasar segmen yang sangat price sensitif. Brand lokal yang mau bersaing itu harus paham sama segmentasi mereka juga. Apakah akan ikut bersaing ke low price atau lebih menunjukkan ke uniqueness atau brandingan dari brand tersebut. Jikalau banyak konsumen berpindah dari barang bekas impor tadi ke produk lokal yang baru, brand lokal itu harus siap sama kapasitas, kualitas, dan distribusinya supaya bisa menangkap opportunity ini, teman-teman. Kalau enggak, ya bisa kehilangan momentum. Nah, kita belum lagi membahas tentang musuh brand lokal itu sebenarnya adalah produk-produk murah dari China. Dan itu menurutku jadi benalu, jadi toksik yang bisa sangat mengganggu iklim dari brand lokal ini, teman-teman. Nah, kita masih belum dapat kebijakan tentang ya barang-barang Cina murah ini yang masuk membanjiri pasar Indonesia ini. Dan semoga nanti ke depannya pemerintah kita juga aware sama hal ini ya. Ya, kalian bisa perkuat narasi lokal dan storytelling dari brand kalian. Kalian bisa menonjolkan bahwa brand kamu ini adalah produksi lokal misalnya. Kualitasnya bagus, desainnya unik misalnya, dan mendukung industri tekstil Indonesia. Hal ini itu bisa jadi nilai plus atau value added ketika konsumen mulai memikirkan pilihan selain pakaian-pakaian thriftingan, teman-teman. Kemudian yang sering aku kasih tahu ke kalian juga, tentukan segmentasi dan positioning kalian dengan tepat. Nah, kalau misalnya kalian targetnya itu main di segmen yang low, itu kalian harus memikirkan bagaimana caranya menekan cost agar kalian itu bisa bersaing. Kalau misalnya kalian target segmen yang menengah ke atas, ya kalian main di kualitas, branding, storytelling, dan itu jadi core dari brandingan kalian ke depannya. Kemudian yang ketiga, kalian bisa kolaborasi dengan retail atau channel yang baru. Nah, karena para pedagang thrifting ini mungkin akan mencari alternatif produk untuk dijual, ya kan? Karena kan barang-barang thriftingannya udah nggak bisa dijual nih, otomatis dia cari alternatif kan. Nah, kamu bisa coba menjajaki, kalian bisa speak ke mereka gitu kan untuk kerjasama, atau mereka bisa menjadi distributor gitu ya dari brand kalian, yang tujuannya adalah meningkatkan jangkauan brand kalian ke depannya gitu. Kemudian yang terakhir, optimalkan sosmed dan edukasi konsumen tentang brand kalian. Ya, kebijakan dari pemerintah kita yang menindak import barang thrifting ya atau pakaian bekas dari luar negeri itu bisa memberi opportunity yang real bagi brand lokal seperti kita gitu ya untuk mendapatkan pangsa pasar lebih besar lagi. Tapi juga yang perlu diingat, ini semua bukan jaminan bahwa otomatis untuk setiap brand lokal akan tumbuh besar karena kebijakan ini. Enggak cuy, karena keberhasilan suatu brand itu akan sangat tergantung sama strategi dari si brand tersebut. Strateginya seperti apa, kualitas dari produk si brand tersebut gimana, positioning yang dipakai gimana, dan bagaimana menanggapi tentang perubahan pasar ke depannya. Gitu, karena aku udah sering bilang ke kalian, jangan buta sama politik dan jangan pernah acuh sama politik. Contohnya, kebijakan ini adalah kebijakan politik, tapi ini bisa mengubah gimana cara main kita sebagai brand lokal, atau bahkan bisa langsung men-switch yang tadinya orang banyak jualan thriftingan gitu ya, dan cuan banyak dari situ, tapi karena ada kebijakan politik seperti ini, mereka bisa kehilangan mata uangnya.
So, jangan pernah apatis sama politik. Kalian generasi muda terutama ya, harus melek sama politik. Dan kalian harus update terus tentang politik di negara ini. Politik, ekonomi itu nyambung semua. Politik, sosial itu juga nyambung. Jadi dari politik ini akan bisa kemana-mana. Gitu ya. Jadi pesanku itu selalu up to date sama perubahan-perubahan teknologi, informasi, berita seperti ini. Kalian harus bisa keep on gitu ya. Oke, mungkin itu aja teman-teman untuk video kali ini, semoga bermanfaat dan ini adalah lanjutan dari kontenku sebelumnya. Jadi kalau misalnya kalian mungkin nggak nyambung gitu ya sama konten kali ini, kalian bisa cek dulu untuk video sebelumnya. Oke, menurut kalian gimana dengan kebijakan thrifting yang dilarang sama pemerintah kita sekarang ini? Kalian bisa komen di bawah. Apakah akan long last atau cuma kayak kebijakan sebelumnya yang terkesan sporadis? Kalian bisa komen di bawah juga. Oke, see you on next video. Bye bye.